Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biru semua, kembali lagi dengan saya di podcast Bincang Biru. Hari ini adalah kita masuk ke bulan Agustus. Teman-teman tahu sendiri kalau bulan Agustus itu sangat identik dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, makanya dengan itu saya mengundang teman bincang kita kali ini yang sangat mengerti sekali tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya di Magelang. Boleh diperkenalkan dulu ya, Pak? Nama saya Bagus Priyana, selaku founder sekaligus koordinator dari komunitas Kota Tua Magelang. Oh iya. Ya. Kota Tua Magelang atau Magelang Kota Tua sebenarnya? Kota Tua Magelang. Oh, ya. Jadi komunitasnya namanya Kota Tua Magelang ya? Ya. Boleh bisa diceritakan sedikit berdirinya mulai kapan itu komunitasnya? Ya, jadi komunitas kami itu berdiri pada tahun 2008. Sudah tahun ini sudah menginjak 17 tahun ini. Oh iya. Kebetulan kami adalah komunitas yang bergerak dalam penggalian sejarah lokal dan pelestarian cagar budaya di wilayah Magelang. Nah, komunitas yang kami dirikan ini menggeluti tentang sejarah lokal, khususnya era Hindu-Buddha, karena Magelang itu kan banyak candi-candi yang tersebar dari berbagai penjuru, baik di kota maupun apalagi di kabupaten. Nah, terus lagi era kolonial, zaman Inggris, zaman Belanda. Di sini juga banyak peninggalan-peninggalan ya, kayak di kota Magelang banyak peninggalan Indis, Muntilan juga ada juga. Terus juga peninggalan dari masyarakat komunitas Tionghoa. Nah, itu kan juga banyak sekali di Magelang. Terus berikutnya tentang era kemerdekaan. Nah, kemerdekaan juga menarik karena memang Magelang ini menjadi salah satu tempat menjadi bagian sejarah perjuangan bangsa, gitu. Jadi tentu kami sebagai masyarakat Magelang perlu mengenal lebih jauh tentang sejarah Magelang. Jangan sampai kita itu tidak tahu dengan sejarah kota kita sendiri. Iya, gitu. Di bulan ini kan jelas ya, gegap gempita perayaan kemerdekaan itu sangat terasa sekali di kota, di kabupaten, di desa, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Tapi banyak orang yang kurang memperhatikan atau kurang konsen ke cerita perjuangannya itu sendiri. Maka dari itu kita akan gali sedikit tentang cerita-cerita perjuangan yang ada di Magelang ya Pak ya. Kalau boleh tahu, jadi yang pertama itu bangunan yang bersejarah di Magelang itu di mana aja? Ya, tentu di Magelang ini banyak ya, di kota maupun kabupaten. Tentu kalau yang terkait dengan peninggalan era Hindu-Buddha itu gampang kan, candi, misalnya situs. Karena biasanya mereka berbahan dari batu andesit atau bata merah itu terlihat. Nah, bangunan kolonial banyak juga sebenarnya. Terlihat secara gaya bangunnya terlihat sekali ya, terutama di pusat kota Magelang ya. Tersebar di berbagai penjuru, baik bisa fasilitas pemerintah, fasilitas umum, rumah sakit, terus juga ada misalnya perumahan pemukiman. Jadi secara kasat mata gampang sekali kalau kita identifikasi. Terus ada lagi yang kalau peninggalan Tionghoa sama, secara identifikasi mudah, ada ciri khas tertentu. Cuma memang yang menjadi permasalahan adalah beberapa hal, misalnya minimnya informasi sejarah. Terus yang kedua, makin berkurangnya bangunan-bangunan itu. Ini kan juga sangat memprihatinkan. Nah, kami berusaha bagaimana masyarakat mengenal bangunan-bangunan itu tidak hanya sekedar bangunan secara fisik, benda mati, tapi sebenarnya mereka bisa bercerita. Termasuk misalnya bangunan-bangunan di era perang kemerdekaan. Nah itu bangunan mana saja yang misalnya memiliki nilai sejarah, itu banyak sekali di Magelang. Gitu. Salah satu contohnya bisa diceritakan? Ya, jadi selama ini kalau masyarakat Magelang, bukan hanya Magelang sebenarnya, kita selalu dicekcoki dengan sejarah-sejarah nasional. Kita lebih mengenal misalnya kalau di era kemerdekaan sejarah proklamasi di Jakarta. Terus ada lagi peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya dan seterusnya gitu. Nah, justru sejarah lokal itu terabaikan gitu. Bahkan kita nggak tahu sendiri, bahkan mungkin di sekitar rumah kita sebenarnya ada peninggalan atau ada cerita yang bagian memiliki peristiwa sejarah itu. Nah, sebagai contoh seperti yang saya sebutkan tadi, ada misalnya peristiwa proklamasi gitu ya. Terus ada lagi pertempuran 10 November di Surabaya, ada Pelagan Ambarawa. Di Magelang itu ada sebuah peristiwa penting yang menjadi bagian sejarah perjuangan bangsa, namanya Palagan Magelang. Nah, Palagan Magelang ini sebuah peristiwa
yang sangat menurut kami para pegiat sejarah pantas diangkat ke permukaan. Jangan sampai dia tenggelam. Jadi Palagan Magelang itu peristiwa perang para pejuang Indonesia ini melawan 3 pihak, yaitu Inggris, tentara Gurkha, sama Jepang. Bayangkan negara kita yang baru merdeka, baru berumur, perang itu terjadi tanggal 30 Oktober sampai 2 November, selama 3 hari. Nah, kita Indonesia yang baru berumur beberapa bulan itu harus bertempur dengan pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Inggris. Tentara Gurkha ini kan juga dia tentara bayaran yang memiliki kemampuan sangat bagus sekali. Nah, kita melawan mereka. Nah, pertempuran itu terjadi di beberapa tempat. Inggris itu bermarkas di sebuah gedung di Taman Badaan. Sekarang menjadi rumah dinas Gubernur Amil. Terus tentara Gurkha sendiri bermarkas di SMP Tarakanita, Utara Alun-Alun. Nah, Jepang memang tidak bermarkas di sini, tetapi bahwa dia datang ke Magelang dari Semarang karena ada fitnah dari tentara Inggris bahwa ada tentara Jepang yang di Magelang itu dibunuh. Gitu. Nah, terjadilah pertempuran hebat itu 3 hari, di mana menimbulkan korban tidak sedikit, sekitar 87 yang terdata. Ya, selebihnya 87 pun ada yang tidak diketahui namanya. Pertempuran itu sangat hebat karena para pejuang Indonesia ini juga dibantu oleh laskar-laskar di sekitar Magelang, misalnya dari Purworejo, dari Banyumas, dari Jogja, dari Klaten, dari utara itu dari Ambarawa juga datang ke Magelang. Nah, peristiwa itu beberapa tempat selain tempat tadi sebagai markas dari pihak Inggris sama Gurkha. Nah, masyarakat pejuang Indonesia ini bermarkasnya di sekitar Masjid Agung Kauman, di Gereja Watertoren. Itu ada semacam batas yang tidak kelihatan, tetapi itu menjadi area kawasan alun-alun menjadi pembatas antara pejuang Indonesia dengan Gurkha. Kalau yang Inggris, ya ini Badaan tuh, sekitar Badaan tuh menjadi milik Inggris, tapi sekitar kampung-kampung sekitar situ menjadi milik para pejuang Indonesia. Nah, itu seperti itu. Itu sangat-sangat inspiratif dan penuh pengetahuan. Saya pun juga baru tahu sebenarnya kalau ada perang. Mungkin pernah diceritakan sedikit di buku sejarah, cuman tidak sedetail ini, dan kita kan juga tidak tahu. Ternyata tentara Inggris itu di daerah Badaan, sekarang jadi itu kan nggak tahu ya. Peristiwa ini saat itu Inggris sebenarnya sudah terdesak ya. Inggris sama Gurkha itu sudah terdesak sekali. Sampai karena dia dikepung, sudah kekurangan bahan pangan dan sebagainya, sampai menghubungi komandan tentara Inggris yang ada di Semarang, namanya Brigadir Battle. Nah, Brigadir Battle ini menghubungi Presiden Soekarno supaya diadakan gencatan senjata. Artinya apa? Ya ini karena sudah terdesak. Nah, Presiden Soekarno lalu datang ke Semarang, Semarang menuju ke Jogja, Jogja balik lagi Semarang, Semarang menuju ke Magelang. Nah, di Magelang inilah Bung Karno dengan beberapa petinggi negara itu melakukan namanya semacam konferensi, namanya konferensi Badaan. Nah, ada beberapa kesepakatan, salah satunya penghentian tembak menembak itu, dan yang sangat nanti penting adalah nanti Inggris pada akhirnya meninggalkan Magelang menuju Ambarawa. Nah, di Ambarawa inilah meletusnya Palagan Ambarawa. Gitu. Jadi sebelum Palagan Ambarawa sudah ada Palagan Magelang. Iya, jadi peristiwa kalau kita kan di buku-buku sejarah waktu sekolah kan Palagan Ambarawa sangat terkenal. Itu kalau nggak ada peristiwa Palagan Magelang nggak mungkin akan terjadi Palagan Ambarawa gitu. Nah, di Magelang waktu itu Presiden Soekarno berkunjung ke sebuah rumah di Kampung Tulung, Kelurahan Magelang. Itu rumah Lurah Magelang namanya Pak Muso Atmo Prawiro. Nah, di rumah itu menjadi markas BKR, Badan Keselamatan Rakyat. BKR itu cikal bakalnya TNI sekarang ini. Termasuk menjadi markas dapur umum Kampung Tulung. Dapur umum itu untuk mensuplai logistik para pejuang. Nah ini di tempat itu menjadi sejarah kelam bagi perjuangan rakyat Magelang, karena Jepang yang tadi saya ceritakan datang dari Semarang menuju ke Magelang untuk membebaskan kawannya yang ada yang ditawan, ada yang informasinya dibunuh dan sebagainya, datang ke Kampung Tulung membunuh
para pejuang yang dari sana, termasuk rakyat biasa, anak-anak, perempuan. Ada 42 orang yang meninggal di sana. Di Kampung Tulung itu ya? Ditembak. Nah, kebetulan saya bawa fotonya ini untuk menambah referensi. Karena Kampung Tulung itu cuma di sini aja ya, deket banget dari kampung. Iya, dari sini ini. ya. Jadi ini kawasan Untidar ini ya. Di zaman dulu ya ini proses tentara Jepang yang mau menyerbu Kampung Tulung lewat sini. Jadi ini menjadi ya apa ya rute penyerangan itu. Iya. Nah ini rumah ini gambar asli. Ini dari buku judulnya Mengenang Guna Melaju tahun 1955. Oh. Jadi rumah ini rumahnya Lurah Magelang Muso Atmopawiro, di mana ini terjadi peristiwa yang sangat tragis. Gugurnya 42 orang itu di sini. Ini sekarang masih ada, masih berdiri meskipun sudah berganti tembok, tapi bentuk bangunannya masih sama ya? Ya masih sama seperti ini. Dan masih digunakan untuk tinggal atau bagaimana? Masih digunakan, bahkan anak cucunya gitu ya, keturunannya atau gimana? Ya betul. Bahkan masyarakat Kampung Tulung itu juga masih menggunakan untuk kegiatan-kegiatan, termasuk kunjungan dari berbagai pihak, ya mahasiswa ada juga untuk penelitian dan lain sebagainya, termasuk juga untuk kunjungan sejarah dan sebagainya. Nah ini seperti itu. Ternyata di dekat kita itu menyimpan cerita sejarah yang cukup dramatis dan ini badaan ini saya ada foto badaan zaman dulu nih. Nah, jadi ini kalau di model itu kan juga ada museum Diponegoro atau Sudirman ya. Itu juga ada hubungannya dengan peristiwa lalu atau tidak ada, secara langsung tidak ada. Jadi peristiwa ini terjadi tahun 1945, sedangkan Jenderal Sudirman itu tinggal di Magelang itu 1950. Jadi ada jeda 5 tahun lah gitu. Jadi Jenderal Sudirman tidak secara langsung terlibat di sini, tapi ada Rising Star yang dia lahir dari peristiwa Palagan Magelang, ya ini Mayor Ahmad Yani yang kelak menjadi Jenderal Ahmad Yani itu Rising Star-nya di situ. Maka kalau kita di Badaan ada patung Ahmad Yani, itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan peristiwa 1 Oktober atau G30S. Itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Tapi hubungannya adalah itu terkait dengan peran beliau dalam peristiwa Palagan Magelang. Gitu. Iya. Kalau Ahmad Yani selalu identik dengan peristiwa itu soalnya ya. Ya, maka sebenarnya ceritanya adalah beliau lahir. Bukan lahir, dia menjadi komandan tentara di Magelang waktu peristiwa ini. Peristiwa Palagan Magelang. Utama gitu ya. Ya ini jadi sebenarnya kita memerlukan semacam informasi ini harus sampai ke masyarakat sih, misalnya tentang museum atau apapun lah, betul. Atau bagaimana, atau minimal menjadi muatan lokal ya di sekolah-sekolahan SD SMP gitu ya, paling enggak lah diajarkan gitu tentang peristiwa ini. Tentang peristiwa yang ada di Magelang ya. Iya, tentunya. Untuk sekolah-sekolah dasar yang ada di Magelang mungkin ya. Ya SD, SMP, SMA juga perlu menurut saya, masih layak sih. Jangan sampai mereka itu kan kehilangan informasi sejarahnya ya. Betul sekali. Karena juga nggak tahu sih anak-anak sekarang itu rasa ingin tahu tentang sejarah juga saya nggak tahu sampai di mana ya. Ya, berbeda-beda. Karena barangkali sejarah itu tidak menarik ya. Lebih menarik mungkin hal-hal lain. Kalau saya sih dulu ya, jujur saya sendiri dulu zaman SMP itu sangat tertarik dengan pelajaran sejarah. Cuman seiring berjalannya waktu ternyata pelajaran lain jauh lebih sulit. Jadinya ya udah sejarahnya jadi ya saya suka, cuman sampai situ aja gitu. Ya. Sebenarnya sebelum ada Palagan Magelang ada beberapa peristiwa lain yang menjadi pemicu. Misalnya kalau kita lihat di Magelang ada beberapa monumen ya. Misalnya ada monumen Jalan Tidar. Monumen Jalan Tidar. Ya, jadi di depan RSU itu kan ada monumen tuh. Di depan RSU. Ya, ada monumen besar itu, terus ada 4 orang di atasnya. Nah, itu juga terkait sebenarnya. Itu terkait dengan peristiwa bersejarah di Magelang. Nah, itu sebagai penanda bahwa ada sebuah peristiwa yang ini ya barangkali perlu dicatat juga dalam sejarah, bahwa peristiwa itu terjadi kan juga karena pengibaran merah putih di Gunung Tidar yang pertama kali di Magelang. Itu secara umum itu dipasang di luar ruangan gitu. Ya. Tapi bahwa pengibaran merah putih pertama di Magelang sebenarnya bukan di Tidar, setahu saya.
yaitu di sebuah gedung namanya Gedung Dwi Warna. Jadi disebut Gedung Dwi Warna karena yaitu pengibaran pertama kali merah putih tapi di dalam ruangan. Gitu. Oh, di dalam ruangan. Ya, karena waktu itu juga masih takut-takutan kan kalau kita membentangkan merah putih bisa saja mati gitu. Karena waktu itu Jepang masih berkuasa, Belanda juga baru masuk gitu. Masih banyak yang harus dikontrol ya. Ya. Saya juga pernah dengar di Gunung Tidar itu banyak sekali peristiwa sejarah. Ada juga peristiwa sejarah. Sebenarnya ada apa di Gunung Tidar dalam rangka sejarah peristiwa? Jadi gini, ketika masyarakat Magelang mengetahui bahwa ada proklamasi di Jakarta gitu, informasi saat itu kan juga nyampe ke masyarakat kan lama itu, selang 2 atau 3 hari gitu sampai Magelang. Lalu para pemuda-pemuda di Magelang tuh melakukan apa ya, semacam koordinasi gitulah untuk mengkondisikan kota, mengambil kota ini dari kekuasaan Jepang gitu. Jadi peran pemuda-pemuda ini sangat penting di zaman itu. Nah tentu mereka ingin segera Magelang juga turut bergabung dengan RI. Ingat loh, saat itu sangat sulit tuh ya, kondisi sangat sulit. Jogja pun juga baru bergabung dengan RI sekitar bulan September 45. Magelang lebih dulu menyatakan diri untuk bergabung dengan RI gitu. Nah, masyarakat Magelang saat itu berusaha untuk ini, bahwa Magelang itu bagian dari RI. Salah satunya adalah memasang plakat-plakat merah putih. Jadi kayak kertas gini merah putih dipasang ke berbagai penjuru tembok. Mulai dari Kupatan kalau sekarang. Kupatan. Ya, itu sampai ke selatan. Itu sepanjang jalan utama, rumah-rumah, gedung kantor, toko-toko itu dipasangi plakat-plakat tempeli gitu, merah putih gitu. Nah, tujuannya apa? Bahwa Magelang ini menjadi bagian republik. Juga menunjukkan kepada saat itu Jepang yang menguasai Magelang bahwa republik itu masih ada, pejuang Indonesia masih ada gitu. Nah, tetapi ada peristiwa yang sangat membuat para pemuda ini sangat tersinggung ketika tentara Jepang itu menyobek plakat merah putih itu. Ada ya, satu peristiwa itu. Ya, di daerah Poncol gitu. Nah, ketahuan oleh pemuda, marahlah para pemuda, lalu mereka demo menuntut supaya tentara Jepang yang menyobek plakat ini diadili. Gitu. Nah, singkat cerita, masyarakat berupaya untuk mengibarkan merah putih di Gunung Tidar. Itu tanggal 25 September 45 pagi hari sekitar jam 4 itu masyarakat naik ke Gunung Tidar. Ingat Gunung Tidar saat itu masih gundul. Tidak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang. Jadi di sana itu mengibarkan merah putih. Ini ada di sini sebentar. Kondisinya masih sangat alami sekali. Iya. Ya. Dan pasti sangat dingin, enggak? Nah, sebentar. Ini karena ini dia. Ini adalah Gunung Tidar ini. Masih gundul. Nah, ini di atasnya itu ada tiang bendera ini. Yang bendera. Iya, kelihatan. Nah, ini saya nggak tahu apakah ini rekayasa apa? Ini foto asli. Ini kalau saya percaya foto asli. Apakah ininya bagian coret tangan saya nggak tahu. Tapi memang di zaman itu sudah ada tiang bendera merah putih. Nah, suatu ketika peristiwa memilukan, kebetulan tentara Jepang itu, jadi ketika sudah habis dibentangkan, dikibarkan pukul 5 pagi, masyarakat turun. Kenapa jam 5 pagi? Karena nanti jam 6 itu tentara Jepang yang bermarkas di kalau sekarang namanya SMK Wiyasa, itu di Jalan Tidar. Mereka jam 6 itu akan mengibarkan bendera Jepang di atas. Di atas ini. Ya. Jadi yang pejuang Indonesia mengibarkan jam 5, lebih duluan. Iya. Nah, berduyun masyarakat dari sini mengibarkan di atas terus turun, terjadilah peristiwa penembakan rakyat Magelang gitu, meninggal tuh total tuh 5, yang meninggal di tempat ada 3. Nah, maka itu dibuatkan monumennya di Jalan Tidar itu. Di depan. Ya, nah, ya betul. Nah, ini makam yang gugur itu, pejuang Indonesia, rakyat Indonesia yang turun dari Gunung Tidar ditembak oleh Jepang. Ini makamnya di TMP Giri Darmoloyo depan Akmil. Ini. Jadi dimakamkan di situ semua ya untuk korban? Ya, korban 5 orang. Jadi yang meninggal di tempat itu 3 orang, terus yang 2 orang luka-luka dibawa ke RSU,
terus selang sehari meninggal. Nah, jadi ini dokumentasi yang sangat mendekati peristiwa sejarah itu, karena selisihnya cuma 10 tahun. Gitu. Jadi bisa dikatakan tanggal 25 September itu menjadi salah satu momen bersejarah bagi masyarakat Magelang. Mereka berani mengambil alih kekuasaan Magelang dari tangan Jepang. Iya. Gitu. Menyatakan kedaulatan bahwa ini Magelang adalah juga sudah merdeka seperti betul, Indonesia. Betul. Jadi semuanya dibikin merah putih. Gunung Tidar, Bukit Tidar adalah bukit yang tertinggi ya di Magelang ya. Atau kenapa ya dipilih di situ tuh? Memang dari dulu sudah ada monumennya atau belum? Paling bagaimana? Ya mungkin monumennya di zaman Belanda itu baru ada ya. Gitu. Oh, jadi sangat menarik ya teman-teman. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Gunung Tidar sekarang itu nggak cuman ziarah ya. Kalau sekarang banyak yang berziarah ya. Yeah. Ya. Ternyata ada peristiwa yang sangat penting juga di situ. Mungkin yang terakhir ya. Saya mau tanya Pak, kalau seberapa penting sih mengenang atau menceritakan kembali sejarah lokal untuk kita itu seberapa penting sebenarnya? Menurut saya sangat penting, karena begini. Bangsa yang besar itu karena bangsa yang bisa menghargai sejarahnya. Presiden Soekarno aja sampai mengatakan jangan melupakan sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu menjadi pijakan dasar dalam menata bangsa ini ke depan. Gitu. Jangan sampai kita generasi sekarang itu malah lebih mengenal sejarah luar daripada sejarah bangsa kita sendiri. Ya karena sejarah kita penting, karena kita bangsa Indonesia. Kita boleh belajar tentang sejarah dari luar negeri ya. Sejarah lain, tapi bahwa kita juga harus belajar sejarah kita sendiri. Sebagai warga Magelang ya harus mempelajari sejarah Magelang sendiri sebelum mengenal sejarah lain. Seperti itu. Mungkin tambahan sedikit, di Kota Tua Magelang itu ada kegiatan apa aja? Mungkin teman-teman ada yang bisa gabung, gimana caranya juga? Ya, kami ada berbagai jenis kegiatan, ada pameran, ada jelajah, ada bedah buku, bedah arsip, ada skripsi, macam-macam. Terus ada juga workshop juga. Jadi kami dengan berbagai beragam tema, misalnya tentang pecinan ada, tentang era Hindia Belanda ada, tentang Hindu Buddha ada. Seminggu yang lalu kami baru saja selesai mengadakan acara namanya pameran foto dan arsip tentang Johannes van der Steur. Beliau ini seorang tokoh kemanusiaan yang mendirikan panti asuhan di Magelang. Ada sekitar 1.100 anak yang dia asuh di periode 1940. Jadi di pameran itu juga kami ada bincang skripsi. Jadi ada 2 skripsi yang kami kupas dan 1 tugas mata kuliah tentang Johannes van der Steur, tentang komunitas kami. Jadi komunitas kami itu jadi bahan kajian skripsi juga dari teman-teman, salah satu teman dari Undip jurusan sejarah. Terus juga 1 lagi itu kajian tentang tugas kelompok sejarah juga terkait Johannes van der Steur. Terus 1-nya lagi tentang tugas skripsi dari teman jurusan desain komunikasi visual UKSW Salatiga tentang film dokumenter tentang gereja GPIB. Nah, gitu. Jadi GPIB yang di Magelang. Ya, jadi kami beragam tema, tapi nanti kami modelnya bisa single itu jelajah saja, atau kami campur ya, ada jelajahnya, ada bincang sejarah, ada motor filmnya, ada pameran, macam-macam. Kalau yang jelajah itu apakah ada rutin seminggu atau 2 minggu sekali untuk kami paling sebulan sekali ya dengan tema tertentu. Kalau ini kemarin Van der Steur, Agustus kami break, tidak ada kegiatan karena biasanya kalau Agustus kan sudah banyak kegiatan tuh di masyarakat. Iya, kegiatan sosial. Nah, nanti setelah itu September kami mengangkat tentang perkereta apian di Magelang. Nah, ada jelajahnya, ada pamerannya, gitu. Jadi kalau mau tahu informasinya bisa lihat kami di Facebook Kota Tua Magelang atau di IG Kota Tua_MGL. Oke, teman-teman langsung follow aja, langsung kepo-kepo kalau yang pengen tahu lebih banyak lagi soal sejarah Magelang, silakan. Boleh saling belajar bersama. Iya, karena sejarah itu sebenarnya nggak ada habisnya ya Pak ya. Ya. Ada yang bisa digali dan itu sebenarnya dekat dengan lingkungan kita, sangat dekat dengan yang sering kita lewatin lah malah ya. Iya, betul. Terakhir karena ini tema kita adalah tentang kemerdekaan Indonesia, mungkin
ada harapan sedikit dari Pak Bagus untuk Indonesia ke depannya yang sudah berumur 80 tahun ini? Ya tentu harapan kami Indonesia semakin baik ya, semakin merdeka. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Kita pamit dulu. Terima Ya. kasih Pak Bagus untuk Ya. kehadirannya. Saya sangat mengapresiasi. Saya Adri Agustin Ningrum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.